Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, di tangan saya ada kitab Lataiful Isyarat yang ditulis oleh Syekh Abdul Hamid Kudus rahimahullah. Untuk matannya yaitu Nazm Waraqat yang ditulis oleh Syekh Imriti, yang mana Syekh Imriti ini juga menulis sebuah karya yang cukup populer, yakni Nazm Imriti dalam ilmu Nahwu. Kitab Lataiful Isyarat dan Nazm Waraqat ini adalah berisikan materi tentang ilmu usul fikih, atau diantaranya adalah kaidah-kaidah tentang ilmu fikih. Kita buka halaman 9. Dan ini adalah video yang ke-20. Kita lanjutkan tentang definisi ilmu fikih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Fala tikrara ma'a qawlihi syar'iyyin. Fala tikrara, maka tidak ada pengulangan definisi, yaitu mawjud, ma'a qawlihi, beserta dauhnya musannif, yakni Syekh Imriti, syar'iyyin, tegasnya lafad syar'iyyin. Ada sedikit kejanggalan yang ditulis oleh Syekh Imriti terkait definisi ilmu fikih, yakni ilmu hukmin syar'i, ilmu hukum syara'. Bagaimana kita ketahui bahwasanya hukum definisinya adalah khitabullah al-muta'alliq bi af'alil ibad, sebuah instruksi dari Allah yang mana ditujukan untuk af'alul ibad, keseharian kita, aktivitas kita, baik berupa mengerjakan, meninggalkan, atau takhir, memilih. Jadi ada tarkun, ada fi'lun, dan ada takhir. Boleh memilih misalnya dalam hal-hal mubah. Sementara definisi syarak juga ini berisikan khitabullah. Syarak adalah khitab Allah. Jadi agama itu berisikan hukum-hukum yang berisi instruksi dari Allah. Di sini ada pengulangan kata. Kemudian Syekh Abdul Hamid Kudus menyatakan agar tidak terjadi pengulangan definisi, hukum bimakna khitabullah, syar'i bimakna khitabullah, jalan tengahnya adalah hukum dengan makna tasdik, artinya menerima. Misalnya contoh, BBM naik hari ini. Jadi ada BBM dan ada kata naik. Ketika kita membaca artikel ini atau informasi ini, ada dua kemungkinan. Kita menerima dan kita juga menolak. Ketika kita menerima, itu dinamakan tasdik. Dan kita menolak pun, itu dikatakan juga tasdik. Jadi tasdik ini adalah mengambil suatu keputusan antara ijab dan salab. Bahkan seandainya berita ini hoax sekalipun, jika dipercaya tetap dikatakan sebagai tasdik. Itu dalam ilmu mantik. Jadi terkait benar atau tidaknya informasi BBM ini naik, ketika sudah diyakini, diterima, ataupun ditolak mentah-mentah sekalipun, itu tetap dinamakan tasdik. Jadi hukum adalah bimakna tasdik. Penerimaannya kita tentang dogma agama itu dinamakan fikih, situ. Itu maksud daripada fala tikrara ma'a qawlihi syar'iyyin, agar tidak terjadi pengulangan, maka yang dimaksud dengan hukum adalah tasdik.
Jadi ilmu hukmin syar'iyyin, sebuah ilmu yang membahas tentang ketetapan agama, seperti itu. Wa amma law fassarna al-ahkam bil ahkam taklifiyah, seandainya kita mendefinisikan hukum di sini sebagai ahkamut taklif, la takarrara, maka pastilah berulang apa hukum, definisinya ma'hu beserta syar'i. Karena tadi hukum adalah khitabullah, syar'i juga khitabullah. Sehingga efeknya adalah definisi ini, ta'rif ini dinyatakan batal, tidak akurat. Li'annahum, karena sebagian ulama fassaru, mentafsirkan asy-syar'a, syara' itu agama itu adalah bima syara'ahu Allah Ta'ala minal ahkam. Syara' itu adalah sesuatu yang dijelaskan oleh Allah, digariskan oleh Allah sebagai ketetapannya, yakni hukum. Jadi syara' juga adalah hukum. Wa qawluhu syar'iyyin ma'khudhun minasy-syar'i. Ini ada lafaz syar'iyyin, itu pakai ya nisbat. Ma'khudhun tentu saja diambil atau dikutip minasy-syar'i, daripada lafaz syara'. Apa itu syara'? Syara' itu adalah ketetapan, ya, ketetapan hukum. Al-mab'uthi, yang diutus bihi dengan syara'. Syara' itu adalah aturan. Al-mab'utsu, yang diutus bihi dengan membawa aturan tersebut, siapa? An-Nabiyul Karim, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi ajaran-ajaran yang dibawa oleh Kangjeng Nabi itu dinamakan syara' di antaranya, ya. Wa kharaja bil ahkam asy-syar'iyyah, kita bahas tentang muhtarazat. Berhubung ilmu fikih ini adalah kaitannya adalah tentang hukum agama, maka hukum yang dikaji di luar agama itu tidak bisa dinamakan fikih. Contohnya al-ahkamul aqliyah, atau ilmu logika, ilmu matematika. Itu tidak termasuk dalam kajian agamanya. Wa kharaja, dan keluarlah, artinya mustasnayat, bil ahkami syar'iyyah, dengan hukum syara', al-muradati biqaulihi, yang dimaksud dengan ucapannya musannif Syekh Imriti, kulli hukmin syar'i, apa? Al-ahkamul aqliyah, hukum akal. Kal ilmi, seperti contoh mengetahui, bi anal wahida, sesungguhnya satu, yaitu nisful isnain, separuh daripada dua. 100 separuhnya adalah 50. Kalau 100%, separuhnya adalah 50%. Itu namanya ilmu matematika. Jadi masuknya kepada filsafat matematika, ilmu-ilmu eksak, ya, ilmu-ilmu pasti. Seperti halnya ilmu alat, itu termasuknya ilmu pasti. Jadi tidak ada ijtihad di situ, ya. Jadi dari dahulu sampai sekarang belum ada mujtahid baru dalam ilmu alat. Kalau ilmu fikih, ya sudah memiliki beberapa versi dalam mazhabnya, dan terus bisa diperbaharui sesuai dengan perkembangan zaman. Kita ulangi, di luar ilmu fikih atau hukum agama, hukum syara' adalah hukum akal. Selanjutnya wal hissiyatu, dan juga ahkam hissiyah, hukum tentang panca indera. Kal ilmi, seperti mengetahui bi anan nara, sesungguhnya api itu muhriqatun, bisa membakar. Nah, ini ilmu adat namanya, hukum adat. Ada sains, ada biologi, ada fisika, katakanlah seperti itu, mujarobat. Ada riset-riset di situ tentang kaitannya adalah hissiyah. Tidak bisa dinamakan hukum syara'. Jadi lengkap sudah bahwasanya hukum yang dijadikan acuan dalam kehidupan kita ada 3. 1 hukum syara', 2 hukum akal, 3 hukum adat. Kalau hukum yang berlaku di Indonesia bisa dinamakan Pancasila itu hissiyah, ya, hukum adat. Karena Pancasila itu
bisa diamandemen. Undang-undang di negara kita bisa direvisi, bisa diperbaharui. Kemudian wa inna mahtaja ila taqyid biqaulihi ja'a ijtihadan. Kenapa Syekh Imriti mencantumkan bahwasanya fikih itu adalah perlu ijtihad? Ya, sangat benar sekali, fikih itu identik dengan ijtihad. Wa inna mahtaja, dan pastinya membutuhkan siapa musannif ila taqyidi kepada kaid, ada fasal di situ biqaulihi dengan ucapan musannif ja'a ijtihadan. Datangnya fikih dari ijtihad duna hukmin qat'i, bukan hukum yang qat'i. Alladhi hukum qat'i huwa yang adapun alladhi yaitu bimakna qaulil asli, berdasarkan ucapan dari kitab asal, yakni kitab Al-Waraqat yang ditulis oleh Imam Haramain. Allati tariquhal ijtihad, yang jalan pengambilannya, istinbatnya adalah ijtihad. Ay ja'a subutuhu wa zuhuruhu bil ijtihad. Datang apa subutuhu, tetapnya ilmu fikih, wa zuhuruhu, dan nampaknya ilmu fikih, bil ijtihadi, dengan metode ijtihad. Bahwasanya fikih itu bisa digali lewat ijtihad. Apakah itu ijtihad? Wahwa, dan adapun ijtihad yaitu badlul wus'i, menyerahkan seluruh kemampuan, artinya totalitas, semampu kita, fi bulughil ghardi, dalam menghasilkan atau sampai kepada tujuan. Ijtihad adalah badlul wus'i fi tahsilil ghardi, maksudnya itu fi bulughil ghardi, sama menyerahkan atau mengerahkan seluruh kemampuan diri untuk meraih suatu tujuan. Itu namanya ijtihad, artinya bersungguh-sungguh. Kok kenapa Syekh Imriti mencantumkan ja'a ijtihadan? Fikih perlu ijtihad. Li'annal ahkam, ini ilatnya. Jadi wa inna mahtaja ila taqyid bi qaulihi ja'a ijtihadan. Ini jumlah mu'taridah panjang banget ya. Ini titiknya ke sini, lanjutan li'annal ahkam thabitah, karena beberapa hukum itu statusnya sudah tetap, fi nafsiha, di dalam zatnya itu ahkam, bidunil ijtihad, dengan tanpa ijtihad. Lakinil ijtihad, tetapi adapun ijtihad yaitu al-muzhir, yang menampakkan, wal musbit, yang menetapkan laha kepada ahkam, indal mujtahid, di sisi mujtahid ya. Contohnya begini, kita dapat berita bahwa di kota Mekah itu ada Ka'bah. Sejatinya Ka'bah di Mekah itu sudah terjadi ribuan tahun yang lalu. Jadi sudah subut fi nafsiha. Berita ini sampai kepada Khalid, dan berita ini sampai kepada Zaid, dan berita ini sampai kepada Amr. Ini respon orang berbeda-beda. Ini bisa percaya, ini bisa tidak percaya, ini bisa no comment. Nah, ketika informasi ini supaya tetap sasarannya akurat, tepat sasaran, maka diperlukanlah dalil ya, atau bukti nyata, misalnya video atau peta Google Map menyatakan adanya Ka'bah itu di Mekah. Nah, proses menggali video ini, mencari video, mencari dalil, dinamakan ijtihad ya. Supaya informasi ini yang benar bisa sampai kepada Khalid, Zaid, dan Umar. Jadi sejatinya hukum Allah itu sudah ada. Misalnya di pesantren dikaji secara lengkap tentang hukum syara. Akan tetapi ketika kita misalnya main ke daerah pedalaman seperti halnya Papua, Kalimantan, atau Sumatera, itu informasinya belum sampai. Maka disinilah
tugas dari seorang mujtahid. Jadi lakinil mujtahid huwa al-muzhir wal musbit laha, ya. Lakinil ijtihad, tetapi ijtihad ini huwa al-muzhir wal musbit laha indal mujtahid. Ijtihad inilah penyampaian informasi ini, digalinya informasi ini bisa memunculkan suatu kesimpulan yang tepat di sisi mujtahid. Fal hukmu syar'i yanqasim ila ma tariquhu al-ijtihad, maka hukum syar'i ini terbagi dua. Ada yang jalannya ijtihad, al-muradu min qawlihi ja'a ijtihadan, yang dimaksud dengan ucapannya musannif Syekh Imriti ja'a ijtihadan. Kaqaulina, seperti ucapan kita, ya, artinya ulama fuqaha, an-niyatu fil wudu'i wajibatun. Niat ketika wudu itu hukumnya wajib. Benar menurut ulama Syafi'iyah, tapi menurut mazhab yang lain belum tentu. Jadi itu tariquhu al-ijtihad. Ijtihadnya Syafi'iyah menyatakan niat wajibatun. Tetapi mazhab yang lain ghairu wajibah bal sunnah, tetapi hukumnya sunnah. Wal fatihatu fardun fis salati. Inda Syafi'iyah, Fatihah adalah rukun salat, rukun qauli, sehingga hukumnya fardu. Wal witru mandubun, witir itu salat witir hukumnya sunnah. Wan niyatu minal laili syartun fi shaumi ramadhana. Niat ketika malam hari adalah syarat sahnya puasa di bulan Ramadan. Kemudian wazakatu wajibatun fi malis sabiyyi. Zakat wajib bagi harta walaupun itu miliknya anak kecil. Ghairu wajibatin, tapi tidak wajib fil halyil mubah, dalam koleksi perhiasan yang dibolehkan. Misalnya ada aset di rumah, itu tidak perlu zakat, ya. Seandainya itu berupa perhiasan yang dipakai, ya. Wal qatlu bimuthqilin yujibul qisas. Membunuh seseorang bimuthqilin, dengan sesuatu benda yang berat, artinya memiliki potensi untuk membunuh, yujibul qisas, mewajibkan kepada qisas, wa nahwu dzalik min masailil khilaf. Dan banyak juga contoh-contoh yang lain dalam haji, dalam umrah, dalam muamalah, dalam munakah dan jinayah, banyak sekali masailul khilaf, itu dinamakan fikih, sehingga landasannya adalah ijtihad. Kita ke selanjutnya, wa ilama tariquhu al-qat'u lal ijtihadu. Wa ilama, dan kepada hukum tariquhu yang ada pun jalannya ma, yaitu al-qat'u, kepastian atau dogma, lal ijtihadu, bukan ijtihad, bukan riset. Qat'i ini adalah ma'luman minad dini bid-darurah, sesuatu yang secara luas diketahui bahwa undang-undang ini baik oleh orang awam maupun orang khusus, baik orang-orang kota maupun orang desa tahu, ya. Itu namanya ma'luman minad dini bid-darurah. Di antaranya bi anallaha wahid, Allah itu tunggal, salawatil khamsa wajibatun, salat 5 waktu itu wajib, ya. Min qaulihi, diambil dari ucapannya musannif, duna hukmin qat'i, bukan hukum yang sifatnya nas, ya, atau pasti. Kal ilmi, seperti mengetahui bi anallaha ta'ala wahid, Allah ta'ala itu maha esa, maujudun, dan juga wajibul wujud. Jadi ilmu yang menyatakan bahwasanya Allah itu maha esa tidak dinyatakan sebagai ilmu fikih, karena itu maksudnya qat'i, bukan zonni atau ijtihad. Semua orang, baik di desa maupun di kota, anak kecil maupun dewasa, itu faham Allah maha esa. Wa anna shalawatil khamsa, dan sesungguhnya salat 5 waktu yaitu wajibatun, wajib, salat wajib 5 waktu, ya.
Wa anna zina, dan sesungguhnya zina itu muharraman, diharamkan, dan bahwasanya berzina itu hukumnya haram. Dan ini berlaku dan diketahui oleh orang awam maupun orang yang khusus. Wa ghairu dzalik, dan selain yang sudah diceritakan tadi, minal masailil qat'iyah, dari masalah-masalah yang sifatnya sudah pasti, tidak perlu ada riset lagi. Mimma yashtariku, mimma dari setiap hukum, yashtariku yang join, artinya yang saling berkumpul, musyarakah, fi ma'rifatiha, di dalam mengetahuinya itu masail, siapa al-khas, orang yang cerdas, wal amu, dan orang yang awam. Fala yusamma, maka tidak dinamai apa ma yashtarik fikhan, kepada ilmu fikih. Seperti halnya kita mengetahui bahwasanya zakat itu wajib, puasa Ramadan itu wajib, itu tidak dinyatakan sebagai fikih karena sifatnya adalah qat'i. Falidzalika, maka karena inilah ada mutasmiyah bil fikhi, tidak dinamai fikih hal-hal qat'i tersebut. Qayyadalah hukma bil ijtihad, qayyada, memberikan qaid atau memberikan fasal siapa musannif al hukma, kepada hukum, bil ijtihadi, dengan ijtihad. Karenanya untuk menghindari masail qat'iyah, fikih ini diberikan batasan berupa ijtihad. Ketika tidak ada ijtihad di situ, maka tidak dinamakan sebagai kajian fikih. Fal ilmu huna, maka adapun makna ilmu huna di sini yaitu bimakna zon, dengan makna zon, sangkaannya. Jadi antara 50 sampai 99% itu namanya zon. Baik itu zon ataupun ghalabatiz zon. Jadi al ilmu bimakna zon. Kemudian alladzi, zon, huwa, yang adapun alladzi yaitu at-tasdiqur rajih, sebuah kesimpulan yang rajih, artinya kesimpulan yang menemui titik berat. Ya, at-tasdiq membenarkan, ar-rajih yang unggul. Jadi tasdiq rajih itu hampir diyakini ini sebagai suatu kesimpulan yang benar. Itulah makna daripada ilmu fikih. Dengan kata lain, ini adalah zon. Titik. Fa in qulta al-fiqhu bihadha ta'rif la yatanawalu illa fiqhal mujtahid. Ada pertanyaannya. Kalau misalnya fikih itu memakai kata kunci ijtihad, berarti itu ilmu fikih versinya mujtahid, bukan versi awam. Lalu bagaimana orang awam ini bisa menggali ilmu sedemikian rupa, meneliti sedemikian rupa, sedangkan perlengkapan dan peralatannya pun minim orang awam secara keilmuan. Fa'in kulta, maka jika mengetahui engkau, fa'in kulta, maka jika berkata engkau al-fiqhu, kepada lafaz al-fiqhu. Al-fiqhu, adapun definisi ilmu fikih bihadza ta'rifi, dengan definisi seperti ini, klasifikasinya itu la yatanawalu, tidak tertuju apa hadza ta'rif illa fiqhal mujtahidi, kecuali kepada fikihnya versi mujtahid. Famuqtadahu, maka adapun penerapannya fiqhul mujtahid yaitu annahu, sesungguhnya kelakuan, yaitu lau uqifa, jika disandarkan apa fiqhul mujtahid alal fuqahai, atas fuqaha ahli fikih, yakhtasu, maka khusus bihi, dengan fikih, siapa al-mujtahidun, ya para mujtahid, walaysa, dan bukanlah al-haq, sementara bukanlah al-amrul haq itu kadzalik, seperti itu al-ikhtisas bil mujtahid. Sementara fikih itu ya hak bersama, tidak bisa dibatasi dengan ijtihad yang memenuhi berbagai kriteria yang sangat ketat. Ini ada jawabannya. Fal jawabu, maka adapun jawab, anna hadza, sesungguhnya ini fiqhul mujtahid atau fikih secara umum,
anna hadza sesungguhnya ini fikih yaitu istilahun khas. Ini adalah sebutan yang khusus. Fala yultafatu, maka hadza rujuknya kepada fiqhul mujtahid ya. Anna hadza istilahun khasun, sesungguhnya ini fikih mujtahid yaitu istilahun khusus, adalah sebutan yang spesifik, sangat khusus. Fala yultafatu ilaih, maka tidak bisa dilirik, tidak bisa dijadikan pegangan apa ilaihi itu fiqhul mujtahid fil alfaz, dalam pengucapan lafaz. Jadi ketika kita sebutkan fiqhul mujtahid itu spesifik. Fiqhul mujtahid ini eksklusif ya. Jadi fala yultafatu ilaih fil alfaz, jangan dijadikan rujukan secara umum dalam memaknai al-alfaz ilmu fikih ya. Dalam lafaz fikih, fa inal marji' fiha ila lughah wal uruf am. Fa inal marji'a, maka sesungguhnya rujukan atau tempat kembali fiha di dalam itu alfaz yaitu ila lughah, kepada bahasa, wal uruf il-am, dan penggunaan secara luas ya. Seperti kita mendengar ilmu fikih, ada teman mengatakan ngaji apa hari ini, ngaji fikih, maka yang disebut fikih itu ya fikih secara umum, bukan fikih versi mujtahid. Jadi biarkanlah suatu lafaz dimaknai secara lughah dan uruf am ya. Walihada, dan karena inilah anal marji ila lughah wal uruf am, asyara, telah isyarah siapa al-mutawalli, ada Syekh Mutawalli di sini, beliau adalah Abu Sa'ad atau Abu Sa'id Abdurrahman bin Muhammad Al-Mutawalli An-Naisaburi. Beliau lahir pada tahun 427 Hijriah dan wafat pada tahun 478 Hijriah. Di antara karya beliau yang populer adalah Al-Ghunyah fi Usuluddin. Bagaimana pendapat dari Syekh Mutawalli? Biqaulihi, dengan ucapannya Syekh Mutawalli, innahu yurja'u fihi ilal adat. Innahu, sesungguhnya fiqhul mujtahid itu yurja'u, dikembalikan apa fiqhul mujtahid, ilal adati. Innahu, sesungguhnya kelakuannya itu yurja'u, dikembalikan fihi apa fihi fiqhul mujtahid ilal adati, kepada adat. Jadi Syekh Mutawalli agar menjadi clear tentang pemaknaan tadi, bahwasanya fikih memerlukan ijtihad. Ini istilah yang spesifik, perlu dikembangkan lagi kesimpulannya agar tepat sasaran, bahwasanya fa innal marji'a fiha ilal lughah wal uruf am. Penggunaan kata fikih, gunakanlah ilal adat, menurut Syekh Al-Mutawalli ya. Jadi ketika kita mendengar ilmu fikih, tidak perlulah kita ikut ijtihad di sana, karena orang awam itu hanya menerima saja ya. Jadi al-ami la madhabalah, orang awam tidak punya madhab, jadi mazhabnya ikut kepada kiainya misalnya ya. Jadi di sini ada level tertentu, yurja'u fihi ilal adat, menurut Syekh Mutawalli definisi fikih yang eksklusif memerlukan ijtihad hanya berada di area mujtahid untuk menetapkan suatu undang-undang dalam agama, dan nanti diterima oleh orang awam secara luas. Jadi orang awam terima jadi produk keilmuannya. Dan adapun definisi ijtihad dalam versi awam ya seperti al-yaqin la yuzalu bisyak ya, terkait kehati-hatian tentang air mustakmal, apakah ini najis atau tidak, apakah ini mustakmal atau tidak, apakah ini dua kulah atau tidak, itu versi light ya. Jadi Syekh Mutawalli menengahi bahwasanya yurja'u fihi ilal adat, kembalikanlah kepada adat sehari-hari ya. Jadi orang awam yang tidak memiliki kapasitas ijtihad yang mumpuni, itu
dikembalikan kepada ijtihad versi lightnya saja ya. Sampai di sini dulu, wallahu a'lam bishawab.